sedulur Jagongan Solo sekalian, bertemu lagi dengan saya Lilis Mariati, host Jagongan Solo. Kali ini tim Jagongan Solo sedang berada di area Bengawan Solo Juruk. Dan surprise, kejutannya untuk sedulur Jagongan Solo, kita akan bertemu dengan Bapak Joko Widodo, putra kebanggaan Kota Solo. Nah, kira-kira Bapak Joko Widodo bisa ditemui nggak ya? Yuk, langsung saja ikut Lilis jalan-jalan menemui Bapak Jokowi. Nah, sedulur Jagongan Solo sekalian, sekarang kita sudah berada di pos pantau Bengawan Solo Juruk bersama dengan tim gorong-gorong. Bapak namanya seperti Presiden Republik Indonesia, yakni bersama Bapak Joko Widodo. Ya. Panggilannya apa nih Bapak? Panggilan saya Bang Thoyib, putra Waduh. Bengawan, itu dari teman-teman karena jarang pulang. Pak, kalau boleh tahu nih, apa sih yang bisa jangan sampai bikin Bapak jarang pulang? Itu kegiatan Bapak sejauh ini apa? Keasikan saya ya bersih-bersih sungai setiap hari. Kalau pagi itu kegiatan saya sendiri, sorenya saya bekerja sama tim pekarya sungai BBWS, sama bersih-bersih sungai. Dan kadang ada pertemuan-pertemuan juga di sungai, jadi saya jarang pulang. Makanya istri saya kadang ya protes. Dan teman-teman memanggil saya yaitu tadi Bang Thoyib Putra Bengawan. Ya, Baik, gitu. Bang Thoyib Putra Bengawan, bisa diceritain nggak awal mula terbentuknya tim gorong-gorong ini? Saya mendengar bahwa sebelumnya ini adalah tim relawan yang mana nyuwun sewu tidak pada saat itu tidak mendapat profit apapun. Benar begitu? Ya, betul sekali. Tim gorong-gorong berawal dari keprihatinan saya 3 tahun lebih bersih-bersih sungai sendiri, dan suatu saat ada titik jenuh pada saya agak gersulo. Semakin sungai di Solo itu bukannya semakin berkurang, tapi malah sampahnya itu semakin bertambah, bukan berkurang. Akhirnya saya punya pemikiran, saya harus punya tim yang solid, dan saya menghubungi teman-teman yang saya kenal untuk jadi tim saya. Tidak ada yang mau. Pada suatu hari saya waktu di pinggir sungai saya punya pemikiran, saya akan bersih-bersih sungai keliling Solo dengan cara kerja bakti, melibatkan warga. Dan alhasil pada kerja bakti pertama saya tanggal 9 Agustus waktu itu 1 tahun yang lalu berlangsung sangat sukses. Dan pada akhir acara saya ngeblok bahwa acara ini sebagai puncak saya akan mulai mengawali karir saya keliling Solo bersih-bersih sungai dengan cara keliling Solo setiap minggu, bukan setiap bulan, setiap minggu. Dan saat saya ngevlog itu disaut sama Bang Togeng. Saat itu, Bang Thoyib, kalau betul-betul 1 minggu saya gabung, kita jadi tim. Saat itu Bang Togeng orang pertama kali yang pengen gabung bersama saya, dan saya membuat tim namanya Duo BT, diambil dari 2 nama kita, Bang Thoyib dan Bang Togeng. Waktu itu kita membuat tim 2 orang keliling Solo. Berlangsung selama 3 bulan. Ada sosok seorang warga bernama Pak Yenjen Wahyono saat itu minat gabung. Tim kembali saya rubah, namanya menjadi trio gorong-gorong saat itu. Karena 3 tim. 3 orang. Ya, baik. Dan itu setiap minggu sinergi bersama warga. Memang target saya mengajak warga untuk peduli dengan sungai tersebut. Alhasil semakin bertambahnya bulan, tim ini menjadi orang banyak. Saat itu hampir 60-an orang. Wow. 60-70 tiap minggunya. Karena namanya kok cuma trio. Akhirnya saya rubah jadi tim gorong-gorong hingga saat ini. Dan saat ini tim saya sudah mengalami seleksi alam ya. Sekarang tinggal yang aktif sekitar 25 orang. 25 orang. Dan itu tim intinya.
Dan karena tiap minggu kita selalu ada rutinitas bersih-bersih sungai, kan tidak semua tim itu bisa ikut, Mbak. Ada yang punya kesibukan jagong atau apa dan sebagainya. Kita menggunakan tim yang siap saja, sinergi dengan warga kampung. Kita hubungi RT RW kelurahan seperti itu, dan sinergi dengan misalkan kalau di tengah kota kita bisa dengan DLH ataupun PUPR seperti itu. Oke, Bapak, berarti tim gorong-gorong ini mulai bekerjanya kurang lebih 1 tahun yang lalu? Iya, sekitar tanggal 9 Agustus 9 itu ya? Agustus 2020. Baik. Sebelumnya saya sendirian. Oke. Pak, kenapa sih suka bersih-bersih sungai? Itu berawal dari waktu itu saya sering, ya istilahnya ini sebenarnya nggak perlu saya omongkan ya. Saya dulu pemabuk berat. Dan saat saya mancing, mabuk itu sering kail saya itu terkena popok bayi, terkena sampah seperti itu. Saya sampai pusing saat itu. Pada suatu hari saya overdosis saat itu. Dan saya berjanji, setelah saya sembuh, saya berjanji mulai detik ini saya akan bersih-bersih sungai. Saya menghilangkan hobi saya mancing, hobi saya hura-hura, suka itu saya fokuskan untuk bersih-bersih sungai. Dan waktu saya sering bersih-bersih sungai sendirian, suatu hari ada wartawan TV yang melihat saya dan mengajak syuting. Saat itu akhirnya ada pegawai BPWS, waktu itu Pak Budi, mengajak saya untuk bergabung dengan pekarya sungai BPWS. Tapi saat itu karena kelebihan anggota, saat itu saya sebagai freelance 1 tahun, artinya apa, banjelan. Kalau saya berangkat ya digaji, kalau enggak ya enggak, seperti itu. Dan sampai sekarang. Bapak, kapan waktu Bapak ingat nggak dalam tanda kutip bertobat itu tuh tanggalnya atau waktunya itu? Itu 2020, sekitar ya 2019 sampai Bapak berikhtiar, aduh saya ingin menjadi relawan bersih-bersih sungai. Sekitar 5 tahunan ya, saya lupa. Baik, lupa sekitar tepatnya. 5 tahun yang lalu ya. Oke. Tapi mau mulai aktif untuk bersih-bersih sungai 1 tahun yang lalu berarti? Kalau saya bersih-bersih sungai, untuk sendiriannya? Untuk sendiriannya dulu saya juga pernah jadi aktivis sungai di Surabaya waktu itu. Terus pulang ke Solo, ketemu teman-teman jalanan, ya saya kembali seperti itu. Tapi titiknya saya kembali kepingin lagi seperti itu, menjalankan bersih-bersih sungai sendirian itu saat itu. Ya itu tadi, saat saya sedang sakit. Baik. Bapak, dari awal tim gorong-gorong ini terbentuk, yang mana Bapak tadi mengutarakan bahwasanya sampai 60 orang yang bergabung gitu. Kemudian dengan lambat laun mengitari berbagai sungai yang ada di kota Solo, kemudian yang aktif hanya 20-an. Saya boleh tanya nggak, suka duka Bapak sebagai pegiat aktivis relawan sungai ini? Nyuwun sewu, barangkali ada anggota yang, aduh capek doang, nggak dapat apa-apa, begitu mungkin? Selalu ada, Mbak. Baik. Ya. Cara menghadapinya seperti apa? Cuma gini ya, Mbak ya. Kendala terbesar kami itu justru bukan pada kami. Kalau kami rata-rata sudah terbiasa di dunia relawan, karena sebagian besar anggota kami itu sudah terlatih di Sibat PMI Solo. Rata-rata. Ya, kendala terbesar itu di istri. Karena rata-rata dari kita itu penghasilannya minim. Ada yang tukang batu, ada yang laden. Bahkan teman saya itu, Bang Togeng itu, dulunya tukang parkir dengan hasil yang bagus. Karena corona, tempat parkirnya kan sekolahan, libur, akhirnya dia nganggur. Nah, otomatis dampaknya ke istrinya tetap mau nggak mau ngomel. Saya pernah ngalami juga, gitu. Karena sekarang saya di BPWS, istri saya nggak pernah ngomel lagi. Saya mau bersih-bersih di mana. Makanya saya menanamkan kepada anak buah saya, minimal kamu punya pekerjaan tetap kalau ingin menjadi jiwa relawanmu itu tidak terganggu, seperti itu. Baik, Bapak, dari setahun yang lalu hingga sekarang ada berapa titik atau ada berapa sungai yang sudah dibersihkan sejauh ini? Kalau fokus saya itu Kali PP sama Kali Bengawan. Kenapa kedua kali itu? Karena itu kali intinya Solo ya, PP sama Bengawan. Tapi tidak menutup kemungkinan karena anggota kami itu tersebar di Solo. Makanya ada anggota saya wajibkan selalu mengecek sungai di Solo, sungai di sekitar Anda itu yang kotor mana layak untuk kita jadwalkan seperti itu.
Saya menerima laporan, saya menyuruh salah satu anggota untuk hubungi kelurahan atau ya kelurahan sama RT RW, kita mengadakan agenda kapan kita gitu. Bapak, yang saya penasaran ini, selama bertahun-tahun membersihkan sungai, benda apa yang paling unik yang pernah Bapak temukan yang mungkin itu sudah menjadi sampah yang sudah dibuang ke sungai? Kalau yang sering saya temukan yang bikin kadang geli ketawa teman-teman itu kotang sama alat kontrasepsi. Terutama kalau kita bersih-bersih di area RRI, di situ pasti saya menemukan. Bahkan di sini pun sering, baru kadang dipamer-pamerkan sama teman-teman. Gitu. Baik ya, berarti untuk lucu-lucuan. Ya, untuk lucu-lucuan. Wanita ya, baik, oke. Bapak, berarti kegiatannya tim gorong-gorong ini yang sudah berjalan rutin seperti apa? Mingguan? Atau? Mingguan, ya. Karena gini, laporan-laporan itu saya tampung. Laporan dari anggota di sini, kita cross check ke RT RW, bisa nggak kerja bakti bulan ini? Kalau nggak bisa, kalau bisa kapan? Kita atur. Kita atur hari ini di sini, minggu ini di sini, seperti itu. Baik. Oke. Berarti ketika dijadwalkan itu ada persetujuan RT dan RW, kemudian RT dan RW mengajak warga untuk bersama-sama. Memang itu tujuan kita itu seperti itu. Tapi ada kalanya juga yang namanya orang ya Mbak ya, tetap ada warga yang cuma datang, kadang nggak masalah lah. Kita memang tujuan kita Sungai Solo harus bersih, target kita seperti itu. Oke. Bapak, harapannya Bapak selaku relawan aktivis pembersih sungai, saya melihat topinya tuh sudah provokator sungai bersih. Siap. Bajunya tim gorong-gorong mengabdi untuk negeri gitu. Ya. Harapannya kepada pemerintah untuk melestarikan sungai seperti apa? Ya. Kalau harapan terbesar saya ya, kita harus bersinergi. Pemerintah itu harus menegakkan perdanya. Karena apa? Kalau pemerintah tidak tidak tegas dalam perda, perjuangan kita ini akan sia-sia. Karena apa? Kita harus sinergi, Pemkot, kita, dan undang-undangnya harus betul-betul jelas ditegakkan. Seperti contoh ini, ada limbah dan sebagainya. Kalau musim kemarau, air kering, banyak terjadi geger gini. Sebenarnya ini bukan hal baru, ini sudah hal terbiasa Mbak. Setiap musim kemarau pasti kelihatan limbahnya. Itu sebenarnya dibuang setiap hari. Konangannya kalau posisi meluap. Enggak, airnya surut, itu baru kelihatan kalau limbah. Itu bukan hal cerita baru, itu sudah cerita lama. Dan baru konangan kalau posisi air surut. Itu harusnya tegas. Kalau tegas jangan ke bawah, jangan cuma yang ditegasi cuma orang pembuang ciu. Kalau perlu berani ya limbah sekalian, kalau enggak usah sekalian, gitu aja. Baik, oke. Bapak, ada nggak sih harapan dari teman-teman, terutama tim gorong-gorong sendiri, keinginan mereka mungkin yang sering Bapak tampung dari kalangan teman-teman sendiri? Kalau teman-teman rata-rata memang ikhlas ya Pak ya. Memang itu Solo itu tugas kita. Kita aktivis, itu tugas kita bersih-bersih sungai, sudah siap. Tapi harapan kita saat ini alat kita sangat minim. Artinya kita pakai manual. Sebetulnya kita butuh yang namanya senso yang kecil, still. Karena kita sering penekan di tebing-tebing sungai itu banyak pohonan liar yang bisa bikin pecah tebing. Kita sangat butuh senso, sama butuh alkon. Fungsinya apa? Kita di lapangan itu sangat mengalami gendala Mbak. Harusnya seperti tumpukan bambu seperti itu kalau dibersihkan secara manual lama sekali. Padahal kita diburu waktu. Kalau kita pakai alkon, kita semprot, sampah-sampah itu sama lumpurnya rontok. Kita tinggal mengeksekusi dengan alat sederhana pun mudah. Dan senso itu tujuannya setiap tumpukan seperti itu pasti ada Mbak yang namanya pohon yang seperti pelem dan sebagainya itu kalau kita angkat ke atas itu sangat kesulitan karena besar. Kita potong-potong dulu pakai senso, itu kita sangat butuh itu. Sementara saat ini kita mencoba kalau patungan
teman-teman kita kondisinya Sedang minim semua, keadaan minim, apalagi Terdampak ada pandemi. corona tambah minim. Akhirnya kita mengajukan proposal, tapi saat ini belum ada yang cair. Baik, semoga nanti dari pihak pemerintah kota Iya. mendengar kebutuhan dari teman-teman relawan, aktivis, pegiat sungai Iya, bersih iya. gitu. Bapak, saya boleh tahu nggak, apa sih motivasi dari teman-teman dari tim Bapak sendiri? Kalau Bapak pribadi kan tadi mungkin berawal dari nyuwun sewu, dari seorang pemabuk, kemudian memancing dan menemukan banyak sampah, dengan keprihatinan tersebut bergerak menjadi relawan. Untuk teman-teman Bapak sendiri itu kira-kira motivasinya apa? Rata-rata hampir sama ya Mbak ya. Saya pernah tanya, ada kan anggota saya yang sebenarnya orangnya mampu dan dia tidak punya waktu, kerjanya di luar kota. Itu pulangnya cuma hari Minggu. Saya tanya, Mas, motivasi kamu apa? Kamu ikut bergabung dengan gorong-gorong. Saya pengen tahu, Mas, kamu nggak kekurangan soal keuangan, pekerjaanmu pun bagus. Ya. Apa kamu buat hiburan kalau cuma hari Minggu? Pasti datang orang tersebut. Saya tanya seperti itu. Enggak, Mas. Aku nyelot tuwo, cara aku ibadah ya segini iki. Baik. Seperti Berarti itu. ada pengabdian Hampir untuk sama. masyarakat ya. Oke. Bapak, yang terakhir nih mungkin pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Solo khususnya untuk bersama-sama menjaga sungai? Pesan saya gini, buat masyarakat Solo, saya cuma berpesan, kalau panjenengan semua nggak bisa ikut seperti kita bersih-bersih sungai, minimal jadilah pahlawan untuk diri Anda sendiri dengan cara jangan membuang sampah ke sungai. Karena apa? Kita tim gorong-gorong intinya itu memuliakan air. Karena apa? Air bagi kita itu adalah kehidupan yang sangat fatal di situ. Nah, air ini fungsinya sangat banyak sekali, seperti untuk kebutuhan kita sehari-hari. Dari apa? PDAM pun ngambilnya dari sungai, makanya harus kita jaga. Seperti itu. Kalau kamu nggak bisa ikut atau bisanya cuma mengkritik, kita nggak butuh. Yang kita butuhkan, kalau kamu nggak bisa ikut, minimal kamu jadi pahlawan buat diri kamu sendiri dengan cara tidak membuang sampah ke sungai. Itu harapan kami. Pak, yang terakhir lagi nih, gimana sih barangkali nanti ada sedulur Solo yang melihat tayangan ini dan kemudian berkeinginan menjadi relawan bersih-bersih sungai? Caranya gimana untuk bergabung menjadi tim gorong-gorong? Kita sangat mudah, ya sangat terbuka. Siapapun bisa bergabung dengan tim gorong-gorong. Bahkan itu harapan kami. Dan kami tidak pernah memaksakan orang untuk bisa ikut tiap minggu. Dan saya nge-share pun di grup, bagi yang longgar monggo merapat besok minggu di sini, seperti itu. Dan untuk seragam dan sebagainya kita beli sendiri, sepatu beli sendiri, alat beli sendiri, seperti itu. Bahkan sampai makan di kegiatan itu pun Pengadaan sendiri. Dan untuk beberapa bulan ini kebetulan kalau pas saya nggak membelikan, itu ada dari warga dan biasanya dari penasihat kami, Bapak Momi Setiotomo dan Ibu Tati Ponco, yang selalu sering menyuplai makanan. Kegiatan kami dengan makanan seperti itu. Kalau bensin biasanya dari saya pribadi, dan kadang kalau ada kas saya ambilkan dari kas. Kas itu saya peroleh dari keuntungan membuat kaos, Mbak. Kalau kita membuat 12, kita dapat potongan 30.000. Itu saya masukkan kas untuk kegiatan, untuk beli pesung, alat potong, untuk makan, untuk bensin dan sebagainya. Pak, ini barangkali nanti ada sedulur Jagongan Solo yang melihat tayangan ini dan tertarik bergabung untuk kegiatan minggu depannya ini bersih-bersih sungainya di mana? Barangkali nanti teman-teman kalau besok minggu kita insya Allah nanti tadi Bang Togeng sudah saya suruh ngecek di bawah jembatan Kandang Sapi. Karena saya mendengar di situ mau dijadikan wisata atau apa ya, mau dicat. Kemarin teman-teman Sibat sudah membersihkan, tapi saya lihat cuma di area pinggirnya. Untuk bagian tengah yang tumpukan bambu belum. Kita agendakan untuk besok minggu di situ. Insya Allah di situ. Insya Allah kalau tidak ada perubahan. Terima kasih Bang Toyi, Bapak Joko Widodo, mengabdi untuk negeri, tim gorong-gorong bersama kita bisa. Karena kita nggak bisa sendiri, harus bersinergi. Provokator sungai bersih. Nah, untuk sedulur Jagongan Solo sekalian, bagi yang ingin menjadi relawan sungai bersih, bisa langsung saja untuk minggu depan. Agendanya adalah membersihkan sungai di bawah RS Dr. Un Kandang Sapi ya Bapak ya? Di bawah jembatan
Oke, terima kasih Bang Thoyib atas waktunya. Semoga terus bisa mengabdi untuk negeri. Siap. Sampai nyawa lepas. Amin. Dari Dan Raka. menjadi pasukan atau prajurit yang menjaga Ya. kelestarian sungai di Kota Solo. Ya, Terima kasih tim Bapak. militan. Siap. Semoga pahalanya mengalir terus. Amin, amin. Cuma itu yang kita minta, Mbak, karena mandor kita Gusti Allah. Betul. Ya, mandor kita Gusti Allah, bukan manusia. Oke. Terima kasih Pak Jokowi.